Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasihan cinta. Ketemu lagi di channel ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung dan mengikuti aku akhir-akhir ini. Oke? Buat kamu yang pertama kali baru terdampar di YouTubeku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Kiranya jika video ini memang membuat kamu suka, silakan titip like dan subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda lonceng. Supaya apa? Ketika aku membuat video baru, tubuh kamu akan berguncang-guncang. Oke, anyway. Hari ini aku datang lagi untuk membuat sebuah video baru buat kalian. Ya, kita tahu bahwa kasus ini cukup menguras energi ya, kasus Subang ini ya. Jadi kita aja udah gemes gitu loh, udah kayaknya aduh cepetan kek ketemu. Nah, sepertinya juga pekerjaan polisi di sini itu kinerja bapak-bapak polisi itu sedang dipertaruhkan ya. Tapi aku pernah membuat video beberapa waktu yang lalu. Memang pekerjaan polisi ini sangat tidak mudah ya teman-teman. Jadi tidak mudah untuk menentukan siapa tersangka sebuah kejahatan dan kemudian memutuskan apakah perlu bagi polisi untuk menggali informasi ini lebih dalam tentang seseorang atau kemudian mencari tersangka lain. Wow, itu memang kita aja orang yang tidak bekerja di lapangan ya, itu udah lelah hayati ya, apalagi para polisi ini. Jadi nanti aku sedikit akan memberitahu kenapa begitu, kenapa begini. Tapi anyway, ada kan netizen yang mengatakan, aduh kamu suka ngoceh deh ya kan, ngocehnya kebanyakan. Gini aja lah, kalau mungkin aku little bit ngoceh di sini, anggap aja itu sebuah bonus, oke? Karena biasanya orang-orang datang ke aku itu untuk supaya aku tuh ngoceh ya, itu mereka menghargai waktuku per 10 menit, setengah jam, atau 1 jam aku disuruh ngoceh. Jadi sebenarnya anyway, aku tuh pengen sedikit share ya what I thought gitu tentang wawasan aku. Jadi sebenarnya sih kita itu sama-sama belajar gitu aja deh. Jadi aku pun belajar dari sekeliling aku seperti itu. Tapi jika memang ada teman-teman yang merasa bosan kalau aku terlalu too much talking atau terlalu banyak ngoceh, ya tinggal diklik aja and then pindah ke tetangga sebelah gitu aja kan. Tapi anyway, buat teman-teman yang udah stay with me, udah subscribe, udah memberikan komen-komennya, I really appreciate and thank you so much. Hari ini aku mempunyai waktu untuk membuat video ya. Kebetulan aku sedang sedikit santai. Kalau aku sedikit santai, aku bisa membuat video ya. Oh ya, kalau ada waktu aku juga akan senang hati untuk membalas respon-respon kalian. Oke? Hari ini aku mau kepo banget tentang perasaan atau emosi tentang Danu ya kan. Nah, kita tahu kan Danu itu waktu itu sempat berapa kali diselidiki ya. Jadi kita tahu pada saat itu Danu sempat mendapatkan penyelidikan sebanyak 7 atau 8 kali, something like that ya. Dan kemudian dia juga pernah tidur di kantor polisi itu 3 hari ya.
Dan dia juga pernah mengatakan kalau lagi diselidiki, atau si Danu juga kita tahu dia mengatakan waktu ia diselidiki itu pernah jam 12 siang sampai jam 12 malam, atau mungkin jam 2 malam gitu ya. You can imagine that ya, itu it's like a 12 hours, 12 jam atau 14 jam, something like that. Itu baru satu kali penyelidikan, ya kan. Jadi kita aja yang orang luar kadang mikir, aduh kok nggak selesai masalah ini, ya kan. Jadi kayak bosen. Terus sementara di channel-channel lain itu udah apa ya, bertebaran apa ya, dengan judul-judul yang sudah terbukti, sudah ketemu, sudah ini. Ketika kita melihat, dah begitu-begitu aja. Jadi memang kasus ini memang menggelinding kayak bola gitu kan ya. Jadi ya baiknya kita memang berdoa sih ya, berdoa, menunggu ya. Oke, mengenai Danu gimana-gimananya pasti teman-teman lebih tahu ya. Karena mau nggak mau kayaknya kasus ini membuat emosi kita juga gimana ya, terpancing gitu loh. But anyway, berbicara tentang emosi, karena aku adalah pembaca energi atau emosi juga, aku pengen tahu nih, aku pengen kasih tahu kamu gimana sih emosi Danu waktu itu ketika dia dipanggil di kepolisian, ditanya-tanya seperti itu ya. Kalau kepo, kamu ikuti video aku sampai habis ya. Langsung saja aku akan membaca energi Danu di sini. Nah, di sini ada kartu yang keluar energinya. Ya. Jadi energi ini mengatakan padaku bahwa kita tahu dia, dari seseorang itu, dari wajahnya aja kita tuh tahu loh orang itu gimana karakternya ya. Karakter itu adalah identitas diri kita ya. Kenapa disebut karakter? Nah, Danu ini memang karakternya atau orangnya itu innocent, ya, dia innocent. Jadi dia lugu ya, benar-benar dia lugu banget ya. Nah, pada saat ia mendapatkan penyelidikan itu, atau mau tidak mau dia terseret untuk diselidiki, karena sesuai info katanya Pak Yosef waktu itu si Danu memiliki kunci, kan begitu ya ceritanya ya. Kalau kita ikuti beritanya, ternyata tidak seperti itu kan. Ia hanya dipanggil kalau ia sedang dibutuhkan, atau memang ada janji untuk datang ke rumah Ibu Tuti dan Amel, ya kan. Nah, tentu sajalah aku melihat energi yang dia itu yang gimana ya, yang maksudnya deg-degan banget ya. Jadi dia ada rasa yang kayak meledak gitu ya. Jadi dia gimana sih namanya, orang meledak itu kan nggak tahu apa harus dilakukan. Jadi di sini seperti orang nervous gitu ya, seperti orang gugup atau apa ya istilahnya, kok aku dipanggil, ada apa nih kan gitu kan. Nah, secara karakter dia adalah orang yang innocent, orang yang polos. Dia ini polos banget orangnya ya, si Danu ini. Nah, kemudian ia tentu saja menjadi apa ya, sebenarnya juga ada lingkungan dia, misalkan ibunya atau mungkin lingkungan dari keluarga dia mengatakan kalau kamu nggak salah nggak usah takut atau apa. Nah, jadi dukungan dari keluarga itu memang sangat penting ya ketika seseorang memiliki masalah. Kita juga kalau kita mempunyai masalah dan kita memiliki banyak dukungan itu kan seperti cinta ya, attention seperti itu. Pasti itu akan menguatkan dia pada saat itu. Nah, jadi dia mempunyai kekuatan untuk sebenarnya dia juga seperti Yoris, nggak percaya gitu loh, nggak percaya banget bahwa ini adalah sebuah kejadian nyata gitu ya. Tapi si Danu lebih ke dalam dirinya, dia merenung, dia banyak merenung. Ia ingin juga membantu polisi di sini ya. Dia juga cukup ditenangkan oleh keluarganya bahwa jika kamu tidak melakukan, ya
kamu harus senang. Kamu setidaknya kamu nggak perlu khawatir atau nggak perlu takut seperti itu ya. Jadi dia mendapatkan dukungan di sini. Dan energi yang aku lihat di sini juga adalah sebenarnya dia memberontak ya. Memberontak itu gini loh, ada rasa sakit gitu loh, sakit menerima sebuah kenyataan bahwa Amel dan Ibu Tuti itu meninggal ya. Jadi dia tuh memberontak, dia tuh nggak percaya kalau ini nyata gitu ya. Sama seperti Yoris yang waktu itu aku baca energinya ya. Jadi teman-teman boleh buka video-video yang aku buat ya, seperti itu. Nah, selama dalam penyelidikan itu si Danu ini, karena orangnya itu lugu banget, karena dia itu orangnya polos banget, tentu saja ia menjawabnya dengan sangat lancar. Di sini aku lihat ya, dia lancar sekali. Karena kalau kita udah menjadi saksi ya, itu polisi pasti akan membutuhkan sebuah kesaksian, benar apa enggak? Iya dong, namanya kita dipanggil, berarti kan kita menjadi sebuah saksi, kita akan menjadi saksi ya. Nah, dari saksi itu, polisi itu sebenarnya pengen untuk ke match, jadi diklopin ceritanya satu dengan yang lain ya, sehingga jika polisi menemukan kejanggalan atau kontradiksi, mereka itu nggak akan memburu-buru atau tidak akan buru-buru bongkar kebohongan itu. Nah, jadi kenapa kasus ini lama ya? Jadi buat polisi ya, buat polisi itu lebih baik membangun kepercayaan si orang yang dianggap tersangka tadi itu ya,